Pemirsa, hari ini hari terakhir KTT ASEAN dan salah satu agenda KTT 43 ASEAN di Jakarta, yakni Forum ASEAN Republic of Korea Summit. Ya, pertemuan itu dihadiri pula oleh Presiden Republik Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mitra antara ASEAN dan Korea Selatan ini berfokus pada sektor transisi energi dan transformasi digital. Yoon Suk Yeol berkomitmen untuk memberikan 16 juta dolar untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. Dan tidak hanya itu pemirsa, salah satu agenda KTT ke-43 ASEAN di Jakarta all those unjustly detained, and to reestablish Myanmar more broadly in a demonstration of the enduring and important. To that end, we have upgraded the relationship. The U.S. will not only benefit ASEAN, but also will benefit the U.S. in maintaining. Baru saja selesai KTT ASEAN Jepang. Yang dibahas antara lain rata-rata para pemimpin menyampaikan pentingnya menjaga situasi kondusif di kawasan, khususnya di Semenanjung Korea dan juga Laut Cina Selatan, kemudian mendorong kerjasama pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, transisi energi, dan ekonomi digital. Sementara itu pemirsa, dampak rekayasa lalu lintas menimbulkan kemacetan sejumlah ruas jalan di ibu kota. Tidak sedikit pengendara yang bingung lantaran penutupan jalan di Jalan Tamrin, Sudirman, Patung Kuda, hingga Bundaran Senayan, Rasuna Said hingga Kuningan, serta sepanjang Jalan Gatot Subroto sampai lampu merah Selipi, Jakarta Barat. Lantas pemirsa, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini di hari terakhir KTT ASEAN ke-43? Sudah ada rekan kami Zinedine Dohan yang akan melaporkan langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat pagi Zinedine Dohan, dapat Anda gambarkan dampak kemacetan dari KTT ASEAN, hari terakhir KTT ASEAN ke-43 dan penutupan jalan? Silakan. Ya, selamat pagi Faris, Ebony, dan juga pemirsa. Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN tahun 2023. Tepatnya ini akan dilaksanakan sejak kemarin pada tanggal 5 September 2023 hingga pada hari ini merupakan hari terakhir pada tanggal 7 September 2023. Adapun memang Faris dan juga pemirsa, ini rekayasa lalu lintas telah dilaksanakan sejak tanggal 2 September, di mana juga memang ini venue utamanya merupakan Jakarta Convention Center, namun ada venue-venue lain yang digunakan sebagai venue side event dan juga beberapa hotel yang digunakan sebagai tempat bersinggah dari para delegasi-delegasi negara yang hadir pada KTT ke-43 ASEAN ini. Adapun juga memang jalan-jalan yang ditutup ataupun jalan-jalan yang terkena dampak dari rekayasa lalu lintas ini merupakan sepanjang MH Tamrin menuju ke Sudirman, yaitu dari Bundaran Patung Kuda sampai ke Bundaran Senayan, lalu lampu merah Cokroaminoto hingga lampu merah Kuningan, dan juga sepanjang Jalan Gatot Subroto. Memang hingga saat ini masih belum adanya kemacetan karena memang rekayasa lalu lintas ini nantinya akan dilaksanakan pada pukul 7 hingga pukul 10 pagi, dan juga di sore hari ini nantinya akan dilaksanakan pada pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan juga Faris, ini masyarakat khususnya di ibu kota Jakarta ini disarankan untuk menggunakan rute-rute alternatif yang memang jika dari segi jarak ini dilihat cukup melingkar dari jarak awal dikarenakan adanya penutupan jalan. Dan penutupan jalan ini juga bersifat situasional karena mengingat juga mobilitas atau mobilisasi dari para delegasi yang menuju baik dari hotel mau menuju ke venue maupun dari venue ini menuju sebaliknya ke hotel atau dari venue menuju ke venue lainnya ini dapat
berubah secara fluktuatif hingga dapat ditutup kapanpun dengan durasi maksimal sebanyak atau selama 2 jam. Adapun juga ini di hari terakhir KTT ASEAN tahun 2023 ini masih menyisakan beberapa agenda, yaitu pertemuan negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitra seperti India, Australia, dan juga pertemuan negara-negara Asia dengan PBB, lalu juga ada pertemuan bersama negara dari Asia Timur dengan agenda untuk membahas atau memperkuat kerjasama baik negara-negara ASEAN bersama dengan negara-negara mitra. Contohnya seperti kemarin ini telah dibahas juga pertemuan bersama Cina, Amerika, dan juga Kanada, dan pertemuan bersama Kanada ini kemarin menghasilkan keputusan yaitu untuk seluruh pimpinan regional ini menyepakati untuk tindakan cepat terhadap ketahanan pangan dan juga nutrisi dalam merespon krisis. Maka diyakini juga pada pertemuan hari ini akan menghasilkan kerjasama baru, ini baik dari negara-negara ASEAN sendiri maupun dengan beberapa negara mitra yang dijadwalkan hari ini akan mengadakan konferensi seperti India, Australia, PBB, dan juga beberapa negara-negara di Asia Timur lainnya. Pada hari ini juga akan dilaksanakan closing ceremony dan juga konferensi pers yang nanti di akhir akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, Faris dan juga Ebony. Terima kasih Duhan atas informasi Anda langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta. Selanjutnya pemirsa, Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN digelar di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara dan juga tamu undangan yang hadir untuk merayakan kebersamaan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengajak tamu undangan menyaksikan karya terbaik dari anak muda Indonesia. Sementara para kepala negara dan mitra yang hadir dalam gala dinner tersebut mengenakan baju batik. Let's head over to Myanmar, the Golden Land.